Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaika ya Rasulullah. Let's open our meeting by reciting Suratul Fatihah. May Allah give us to benefit science al-hazimiyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan abu ya kan suratul muslim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna. Okay, thank you very much for your attention. Yeah, actually before I will on my speech, I hope all audience to say thankfulness Allah Subhanahu Wa Taala because He has bestowed us abundant mercy, so we can attend this busy meeting without any obstacle. Secondly, blessing installation be upon the Muslim above, Prophet the Messenger Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to get us from the jahil Muslim kalam. Maaf kalau saya mengawali dengan bahasa Inggris karena saya baru saja mengislamkan seorang bule, ya, seorang bule dari UEZ, juga membimbing dia untuk mengenalkan tentang agama Islam. What's the meaning of five pillar of Islam? We say itu kan Islam ya. Dia dari Amerika, agamanya Kristen Protestan. Juga mohon maaf karena saya baru sekarang bisa melaksanakan Zoom meeting dengan kalian. Ya. Dan memang saya disibukkan dengan kesibukan saya. Saya sudah bilang kepada kalian, di samping sebagai seorang dosen, saya juga berprofesi sebagai seorang cowok panggilan ya. Jadi saya sering dipanggil. Oke, sebelum saya ingin bertanya dulu, apakah di antara kalian ini sudah ada yang mempersiapkan materi untuk diperjelaskan? Kalau untuk bicara pembahasan kita sekarang masuk pada Islam dan kebudayaan. Kalau kalian ada di antara kalian mungkin Putri, Tasya, Destia, Galang, Anissa dengan Dania Seleswara. Apakah sudah pakai belum juga? Desti Arianti. Is one of you prepared about our presentation Muslim religion? Apakah ada yang persiapkan materi untuk presentasi pada hari ini? Wah, saya yakin tidak ada ya. Kalau ada pasti langsung dijawab. Oke, kalau memang tidak ada, maka saya akan presentasi kalau begitu ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Dan ini, wait a minute ya, tunggu sebentar ya. Oke, memang kalau kita bicara sini ada.
Saya share screen dulu ya. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dengan kita. Oke, masuk dulu, mohon izin. Oke. Ya, sebentar. Saya screen ya, bentar ya. Oke, info apakah sudah tampak di layar? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, thank you for your information. Wait a moment. Intazir lahzah. Intazir walau kan lahzah. Tunggu sebentar ya. How about this? Oke, fahada? Wujud? Udah ada, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. There is something trouble. Wujud. Ya. Oke. Now our title, we will study about the Islam and the culture in Indonesia. Islam ke Indonesia. Satu yang perlu kalian ingat bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini adalah dengan bisa berbaur, berakulturasi budaya dengan budaya kita. Ketika Islam masuk pada Jazirah Arab, Islam masuk pada Jazirah Afrika, Jazirah Eropa di Andalusia, Spanyol, ya itu semua dengan pedang dan perang. Tapi ketika Islam masuk di Indonesia, itu tidak dengan perang, tapi Islam berakulturasi ya, dengan budaya Indonesia setempat. Contoh diantaranya adalah ketika kamu yang pernah pergi ke pesisir pantai, pantai utara, Pantura atau pantai selatan, di sana biasanya itu ada istilah sedekah laut atau larungan. Ya, larungan ini adalah suatu kegiatan di mana ketika mereka sudah berhasil panen, maka mereka bersyukur. Dan bentuk rasa syukurnya, mereka potong kebo, lalu kebonya boleh dimakan. Dan kebo dengan hasil panennya tadi itu dikumpulkan, lalu dilarung di laut. Ya, jadi itu sedekah laut. Jadi buat penguasa laut, buat penguasa segala macam. Datang Wali Songo melihat hal itu, dianggap, oh ini bukan Islami, ini budaya kita. Akhirnya diajak aja kumpul-kumpul. Ya besok kalau ada acara program begini, silakan potong kebunnya, nggak dilarang. Tapi daripada kebunnya dibuang ke laut, mendingan kebunnya dipotong, jadikan lauk pauk yang enak, panggil orang, panggil anak yatim, panggil orang kita makan bareng di sini, yang dioleh dengan doa. Nah seperti itu. Itu proses akulturasi budaya ya. Betapa indahnya para pendakwah kita yang terkenal dengan istilah Wali Songo mendakwakan Islam sampai ke Indonesia ini dengan cara yang luar biasa softnya, soft landingnya itu cakep ya. Bahkan sampai sekarang kalau kamu pergi ke Kudus ya di saat Idul Adha itu di sana kamu nggak akan menemukan potong sapi, itu nggak ada, itu nggak ada Pak. Iya, karena di sana itu potong sapi diharamkan, dilarang oleh Sunan Kudus. Kenapa? Karena saat itu mereka bertetangga dengan saudara mereka yang beragama Hindu. Dalam agama Hindu, sapi itu dianggap hewan suci. Ya, sehingga dikhawatirkan ketika memotong sapi, itu menyakiti perasaan dari saudara kita yang beragama Hindu. Sehingga sapi dilarang di sana. Ya, kalau Idul Adha di Kudus itu yang laku kerbau dan kambing. Ya, tapi kita menghormati saudara kita. Subhanallah, ini kan luar biasa. Karena Islam bisa masuk ke Indonesia dengan cara kita menghormati budaya adat setempat. Oke. What's the meaning of budaya Islam? Budaya Islam adalah hasil olah akal, budi, cita rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid dan syariah Islam. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang merupakan produk budaya manusia dapat kita klasifikasikan ke dalam kebudayaan Islam. Manakala produk budaya tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai syariah. Ini kata kuncinya. Budaya tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan syariah. Jadi apapun kegiatan kita, ya silakan. Mungkin di ranah Betawi ya, karena seorang Betawi, itu ada satu budaya di mana ketika ada seorang lelaki yang melamar perempuannya orang Betawi, maka ketika pernikahan nanti ada istilah palang pintu. Ya,
Palang pintu itu kita main pantun dulu ya. Baju batik buat kondangan, pulang ke rumah cuci bajunya. Ayah datang kemari bersama rombongan, tolong terima maksud dan tujuannya. Jadi balas lagu tuh. Nanti dulu nggak bisa, akhirnya berantem. Ketika dia berantem ya sudah, itu seru tuh. Bisa adu pantun, adu silat. Nah itu baru dia udah kalah, kita bang, saya kalah bang. Nah budaya ini kan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kenapa kok Betawi sampai seperti itu? Kita pelajari. Oh ternyata dulu Betawi sangat kental dengan istilah 3S. Ada 3S, silat, sholat, sholawat. Artinya seorang ayah ketika anaknya ingin dilepaskan atau dinikahkan pada laki-laki pilihannya, maka sang laki-laki ini harus menguasai 3S tadi. Dia bisa main silat. Dan ntar kalau anak gue gitu, anak gue digangguin orang, lalu gimana sebagai suami? Mana mainan lu kira-kira begitu? Mana main pukulan lu? Ya, jadi Betawi itu dulu kalau habis ngaji dia main pukulan. Bengkelahi kalau kata orang Betawi, bengkelahi. Ya, silat, terus sholat, ya agamanya harus bagus, terus sholawat, dia juga harus rajin ngaji dan seterusnya. Dan ditambah juga dengan membawa roti buaya. Tapi roti buaya nggak boleh pakai anak. Ya, roti buaya ini yang gede itu. Kenapa? Karena filosofinya buaya itu adalah hewan yang hanya menikah sekali dalam seumur hidup. Seumur hidupnya sekali, maka dilambangkan sebagai hewan yang setia. Itu kalau buaya laut. Tapi masalah kita tinggal di darat, sehingga namanya buaya darat. Ini repot ini. Buaya darat itu dia nggak sekali dia nikah seumur hidup itu ya. Nah, artinya kan tradisi atau budaya itu nggak melanggar syariat. Ya, karena nggak melanggar syariat, ya silakan sah saja. Jadi kita lestarikan dengan budaya kita bangga dengan budaya kita. Ya, ini sekarang saya melihat orang Betawi udah banyak tergerus dengan budayanya. Contoh, saya kalau manggil orang tua saya nyak babe, nyak beh, jadi kan panggil Betawi. Tapi sekarang udah banyak diganti dengan istilah abi, umi. Jadi ke Arab-Araban gitu. Salah, Sobat. Ya nggak salah, emang nggak bertentangan kok. Cuma ya tadi, kalau mau biasa kita abi, nyak, babe, encang, encing kan begitu. Ini budaya-budaya silakan. Ya. Kalau mau manggil ibu, ayah ya nggak apa-apa. Malah bagusnya ibu manggilnya. Kenapa? Karena kan ada singkatannya, ASI, air susu ibu. Nah kalau ibu diganti sama umi, singkatannya jadi ASU, air susu umi. Nah ini repot lagi ntar ya. Tapi ya intinya adalah budaya apapun itu tidak bertentangan dengan nilai tauhid dan syariat. Ya, Mas Bengon, silakan Bang teruskan. Oke, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan dari para dagang Arab yang telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Masuknya Islam sejak abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini bertuliskan tahun 1082 Masehi. Lagi ada lagi yang bilang masuknya Islam sejak abad 13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat yang dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad, berita dari Marco Polo, batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai, dan berita dari Ibnu Battuta, seorang pengembara dunia yang bisa keliling dunia. Ya. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran Aswaja atas Indonesia. Oke, apapun itu, ya ini pendapat, ya, pendapat. Ternyata memang setelah kita pelajari, ya, Islam itu masuk ke Indonesia dulu namanya ke Nusantara atau ke Jawi ya, sebutnya Jawi. Itu adalah masa terbaik, masa para sahabat. Bahkan Sayyidina Ali pernah datang ke Baros, ya, daerah Sumatera itu. Ya, bahkan ada perguruan sahabat yang dimakamkan daerah Sumatera yang di atas. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia sebenarnya itu di awal masa kejayaan itu ketika Fathu Mekah. Karena kita baca sejarah lagi, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi itu mengutus seluruh sahabatnya kemana? Semua keliling dunia untuk menyebarkan ajaran Islam. Maka ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Beijing. Bayangin, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang menjadi komandan pasukan pemanah ketika perang Uhud. Ya, jadi ketika perang Uhud itu Nabi ada 70 pemanah di Bukit Uhud, itu komandannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu makamnya di Beijing. Ini menunjukkan bahwa
Islam itu sudah menyebar ke seluruh dunia pada masa-masa emas. Dan kalau kita bicara pada masalah pedagang Arab ini juga sebenarnya nggak logis. Kenapa? Karena dalam teori Hindu Buddha, atau Hindu ya, karena kita religinya masih Hindu ya. Kerajaan Hindu itu sangat mengenal dengan kasta. Ya. Kasta tertinggi itu kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini adalah kasta orang-orang yang paham agama yang paling dihormatin. Penasihat kerajaan, ya. Terus juga dia sebagai, ya kalau sekarang Watimpres lah ya. Dia penasihat kerajaan, dia juga sebagai ya orang alim yang benar-benar memahami ilmu agama secara mendalam. Ini kasta tertinggi Brahmana. Kalau sekarang kiai ulama. Yang kedua kasta ksatria. Kasta ksatria ini ya dia adalah kasta ya untuk menjadi raja, adipati, ya temanggung, ya panembahan senopati. Nah ini kasta kedua. Kalau sekarang dia jadi gubernur, wali kota, ya camat, RT, RW, lurah. Nah itu kasta ksatria. Yang ketiga kasta waisya. Waisya itu kalau sekarang PNS, ya orang yang mengabdi untuk kerajaan, waisya, PNS. Yang keempat baru kasta sudra atau kasta pedagang. Nah, ini ada 7 kasta ya, tapi saya jelaskan 4. Nah, ini yang boleh dari Brahmana, Satria, lalu Waisya dan Sudra. Yang boleh ngomong masalah agama hanya satu, Brahmana. Nggak bisa, Kesatria aja ngomong agama nggak boleh. Waisya nggak boleh, apalagi ini Sudra. Lo pedagang Arab kan Sudra. Ini kan rakyat kita, masa rakyat ngomong masalah agama, ya nggak diterima lah di Indonesia. Itu teori ini tertolak dengan teori sosiologi, antropologi, budaya Indonesia saat itu. Nggak boleh. Kita udah punya sistem yang canggih saat itu ya. Masa pedagang ngomong agama, lu gimana ceritanya? Kira-kira begitu. Ya. Sehingga apa? Yang boleh ngomong agama hanya kasta Brahmana. Berarti kan ketika masuknya Islam ke Indonesia, itu bukan di jalur pedagang. Tapi emang orang yang paham agama yang diutus Nabi. Itu loh. Ya, ini menjadi itibar buat kita bahwa udahlah. Kayak fakta adalah peran saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, dengan saya pendidikan. Ya, saya bahas pendidikan tentang agama Islam, itu saya kupas. Kalau saya sampai mengupas soal tentang ekonomi, diketahui orang saya. Pemikiran saya sebagai seorang pendidik. Sekalipun saya mengetahui rumus ekonomi misalnya. Ada istilah cash flow, ya. Ada istilahnya ya banker dan segala macam. Tapi kan ini bukan paham saya. Oleh karena itu ketika saya hanya pakai di agama, ya saya fokus ke agama Islam. Yang berarti yang saya ampuh selama ini, yaitu jangan sampai seorang ahli agama dia malah membahas tentang dokter atau banting setir jadi analisis politik 2024 nanti. Ya whatever lah, yang pasti yang hanya boleh ngomong agama saat itu hanyalah orang yang paham agama. Oke. Lalu bagaimana saluran penyebaran agama Islam Indonesia? Pertama dengan guru perdagangan, ya. Yang kedua pernikahan, yang ketiga dakwah. Nah ini udah umum ya. Jadi memang perdagangan itu menjadi awal mula penyebaran Islam Indonesia, pernikahan dan dakwah. Nah dakwah ini dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Nah Wali Songo ini sangat soft ya, kalau kamu belajar tentang sejarah Wali Songo itu sangat soft. Artinya mereka memperkenalkan Islam dengan cara yang sangat halus. Contoh terkecil aja deh. Ketika para Wali Songo hadir dalam suatu tempat, pasti tempat itu akan dibangun gapura oleh beliau. Kita berpikir gapura itu adalah bahasa Hindu atau bahasa Sanskerta. Tidak. Gapura itu bahasa Arab yang artinya gopurun, pengampun. Karena Allah Maha Gopur, Maha Pengampun. Artinya ketika dibuatkan gapura, itu kan orang pasti masuk dari situ. Dan ketika masuk mereka bersyahadat pada Wali Songo tadi. Nah ketika mereka bersyahadat, maka saat itu dosa mereka diampunin. Dan itulah maka dibikin gapura. Tokoh pewayangan, kalau kalian tahu, tokoh pewayangan itu diambil dari bahasa Arab. Mungkin yang kalian kenal ada tokoh wayang yang hidungnya panjang ya, terus ceking tinggi, namanya Petruk. Petruk itu diambil dari bahasa Arab, taroka yatruku fatruk. Artinya maka tinggalkanlah, maka dibikinlah sosok Petruk ini seorang orang anak muda yang awam akan agama, dia nggak paham agama, tapi kalau diajak maksiat nggak mau, ditinggal terus maksiatnya. Soalnya namanya Patruk ya atau Petruk tidak Jawanya. Petruk ini punya 2 teman yang bandel, yang beling, yang selalu ngajak dia buat maksiat.
Pak izin bentar, ada yang mau masuk Pak. Oh ya, silakan. Saya nggak bisa masuk, mungkin yang lain ya. Yang lain yang masukin bisa nggak? Saya fokus nyerangin dulu nih. Oke, temannya ini ada dua ya, ada Gareng. Goro ya guru, goro di bahasa Arab artinya bandel. Atau Bagong juga, Bago ya bagi bagian. Ini kan bandelnya luar biasa. Jadi Gareng sama Bagong ini tugasnya untuk Pak, mengajar. maaf Pak izin, ada yang mau masuk, ketahan. Ya, saya nggak bisa, soalnya saya lagi nerangin. Saya nggak bisa, lagi nerangin, makanya saya bilang pakai yang lain aja. Yang lain bisa nggak untuk membantu? Saya nggak bisa, ini lagi fokus. Kecuali kalau ini slide saya tutup, baru saya bisa. Ini slide nggak bisa ditutup. Dan repot lagi kalau ditutup lagi. Yang telat ini aja nanti bisa ngeliat videonya. Ya, atau nanti setelah saya presentasi bisa. Dan yang terakhir adalah Semar ya. Di bahasa Arab, Samoro ya Semuru Samro artinya. Wali Songo itu ketika berdakwah sangat soft, sangat halus, sehingga orang nggak terasa kalau sedang diajarkan ajaran agama Islam ya, seperti itu. Oke, judul pendidikan, seni budaya, tadi dengan wayang kulit, ya, tasawuf, ini Islam masuknya dengan cara-cara yang sangat halus. Alasan agama Islam diterima di Indonesia, syarat masuk Islam sangat mudah karena seorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, alhamdulillah saya sudah mengucapkan itu ya. Yang kedua, pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah, karena bagi sholat nggak ada biaya, puasa juga nggak ada biaya. Agama Islam tidak mengenal pembagian kasta, tadi sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin beroleh derajat yang sama. Aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa. Oke. Agama Islam masuk dari Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu, sehingga mudah dipahami karena sudah ada kesamaan dengan kita. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu Buddha. Baik, nanti kita di sini saya tutup dulu ya. Saya akan izinkan teman-teman masuk. Ya, oke, itu tadi sedikit pemaparan dari saya tentang Islam dan kebudayaan. Ya, intinya bahwa betapa indahnya masuknya Islam ke Indonesia karena masuknya itu dengan cara yang begitu soft, begitu halus sehingga kita tidak terasa kalau kita diajarkan Islam. Oleh sebab pun begitu sangat baik sekali. Ya. Bahkan dalam cerita-cerita pewayangan, kalau kalian tahu itu banyak sesuatu yang sangat Islami. Dan bahkan ada wali juga yang berdakwah dengan menggunakan gamelan atau bonang ya. Bonang itu alat pukul Jawa yang dong dengan logam gitu. Bonang. Maka terkenal istilah Sunan Bonang yang ada di Tuban. Oke, saya persilakan jika yang ingin bertanya, baik yang berhubungan dengan materi maupun di luar materi. Saya kalau udah kasih ngomong nanti lupa. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya Ya. dengan Putri. Ya, silakan Putri. Mengenai penyebaran yang dilakukan oleh Wali Songo, Pak, begini. Ya. Setahu saya Wali Songo itu kan ada yang menyebarkan sebelumnya karena kebudayaan Hindu Buddha yang masuk lebih awal. Jadi Yes, right. mungkin kalau saya kurang tahu di daerah lain, tapi kalau di daerah saya biasanya itu ada yang namanya acara doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal 7 hari tahlil, Pak. Ya, tahlilan, oke. Nah, tahlilan itu saya mendengar dan mengetahui ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak perlu. Itu sebenarnya tidak perlu dan tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang mengatakan itu karena dulu berasal dari kebudayaan yang memang bukan berasal dari Islam. Menurut Bapak nih, menurut Bapak, karena itu sudah mengakar ya Pak, mengakar dari budaya-budaya yang udah lama, bukan hanya 10-20 tahun, tapi sudah mungkin ratusan tahun. Ya. Nah, menurut Pak, adakah pandangan lain mengenai hal tersebut, masalah tahlilan tersebut? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Ini karena tentang budaya, makanya saya makanya pakai
nggak pakai peci, saya makainya belangkon, belangkon khas Sriwijaya. Ya gini, memang dulu ya ketika Islam belum hadir ke sini, adat budaya Hindu itu kalau ada yang meninggal, mereka berkumpul, ya berkumpul, lalu ya ngobrol sana sini, sementara jenazah ada di sampingnya. Kalau sudah dimakamkan, tetap berkumpul malamnya, ya, malam tetap hadir untuk menghibur orang yang sedang berduka tadi. Datanglah Wali Songo, ya, melihat, loh, ini kumpul-kumpulnya orang ini cakep ini buat berdakwah. Akhirnya apa? Kumpulnya nggak dilarang. Mulai kita kumpul hari meninggal, satu buat takziah. Yuk, yang kedua jangan cuma sekedar buat takziah aja, buat ngobrol-ngobrol aja. Yuk, kita kumpul sambil baca kalimat-kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Maka diajarkanlah la ilaha illallah. Kalau orang Jawa ngomongnya batoke, ela, elo. Gini loh. Nah, jadi la ilaha illallah. Nah, dalam Islam sendiri apakah ada tahlilan, Pak? Ada. Ada. Ya, Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa ketika jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, maka dia akan senantiasa mendapat pertanyaan. 3 langkah setelah para keluarganya pergi, ya, itu dia mendapat pertanyaan. Kalau dia bisa menjauhkan dari malaikat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan sisa yang begitu. Oleh karenanya, para ahli kubur itu minta supaya mereka didoakan agar mereka bisa menjawab pertanyaan pada masa 3 hari. Kalau mereka belum bisa jawab, nanti mudah-mudahan dengan berkali kita doakan bisa menjawab di 7 hari. Lalu dia terus lagi untuk mendoakan lagi pada ke-14, ke-21, 40, sampai 100, sampai 1000, sampai setiap haul. Itu hadisnya ada. Ya, kalau kamu mau lihat kitab Isyadul Ibad itu ada di situ keterangannya. Ya, di mana jenazah ini kalau 3-40 hari itu dia masih pulang ke rumah. Maka setiap malam Jumat dia pulang ke rumah. Lalu dia melihat, ya ahli, ya man kasai libasi, wahai keluargaku, wahai yang memakai pakaianku, wahai yang menikmati harta bendaku, wahai anak-anakku yang menikmati rumahku. Kau enak aja pakai harta bendaku, harta warisanku. Tapi kenapa kau mendoakan aku? Masya Allah. Itu yang kita cerita bilangin begitu. Saya kita nggak dikasih dengar oleh Allah. Kalau kita dikasih dengar, kabur kita. Ya, kabur kalian semua, nggak ada yang bertahan dari situ. Jadi artinya di sini bahwa hadis tentang 3 hari di tahlilan itu ada. Ya, ada. Sehingga kita, khususnya orang Betawi, ya, Betawi kalau yang meninggal, mohon maaf di sini adzan, saya pending dulu ya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmatika wa salati qa'imah ati sirrul wasyarafa wa da'atul mata innaka la tukhliful mi'ad. Baik, ini terima kasih sudah menunggu. Mohon izin tinggal 2 menit lagi ini. Sebaiknya kita akhiri, nanti tolong dibuatkan lagi ya. Kita ada sesi kedua, nanti akan saya jelaskan. Dan lebih enak jadi ngejelasinnya karena waktunya lebih panjang. Ini tinggal 1 menit lagi gitu, ya. Dan sering jelasin enak-enak, tahunya mati. Wah, itu nggak nikmat banget. Ya, baik, kita akhiri dulu. Ya, kita akhiri. Dan tolong bagi yang bertugas langsung dibuatkan link Zoom meetingnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.